Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Kalam, kelas 1 HKIA ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pokok-pokok Pemikiran Aliran Jabariyah dan Qadariyah yang beranggotakan 1. Aulia Adiniyah Utama, 2. Zulfikar Nugrahani, saya sendiri, dan 3. Ajeng Sri Wulandari. Latar belakang munculnya aliran-aliran dalam Islam. Berbicara masalah aliran pemikiran dalam Islam berarti berbicara tentang ilmu kalam. Ilmu kalam juga diartikan sebagai teologi Islam atau usuluddin, ilmu yang membahas ajaran-ajaran dari agama. Dengan mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan mendasar, dan hal ini akan menimbulkan munculnya perbedaan antara umat Islam. Perbedaan itu kemudian memunculkan berbagai macam aliran, yaitu Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, dan aliran-aliran lainnya. Jabariyah. Pengertian Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata Jabbara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabbar, yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa atau majbur. Ciri-ciri Jabariyah. Harun Nasution menetapkan beberapa ciri paham Jabariyah antara lain. 1. Kedudukan akal rendah. 2. Ketidakbiasaan manusia dalam kemauan dan perbuatan. 3. Kebebasan berpikir yang diikat oleh dogma. 4. Ketidakpercayaan terhadap sunatullah dan kausalitas. 5. Terikat pada arti tekstual Al-Quran dan hadis. 6. Statis dalam sikap dan perbuatan. Tokoh ajaran Jabariyah itu ada 4. Yang pertama, Jahm bin Safwan. Yang kedua, Al-Ja'ad bin Dirham. Yang ketiga, Husain bin Muhammad Al-Najjar. Yang keempat, Dirar ibnu Amr. Doktrin ajaran aliran Jabariyah itu ada 2, yaitu aliran ekstrim dan aliran moderat. Di sini saya akan menjelaskan aliran ekstrim. Tokoh aliran ekstrim adalah Jahm bin Safwan dengan doktrin pokok adalah A. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. B. Surga dan neraka tidak kekal, yang kekal hanya Allah. C. Iman adalah makrifat atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. D. Kalam Tuhan adalah makhluk. E. Allah tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Pengertian Qadariyah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata qadara yang artinya kemampuan atau kekuasaan. Secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi dari Tuhan. Adapun ciri-ciri corak pemikiran Qadariyah adalah A. Kedudukan akal lebih tinggi. B. Kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan. C. Percaya adanya sunatullah dan kualitas. D. Kebebasan berpikir hanya diikat oleh ajaran-ajaran dasar dalam Al-Quran dan hadis. E. Mengambil metamorfosis dari wahyu. F. Dinamika dalam sikap dan berpikir. Tokoh aliran Qadariyah. 1. Ma'ad al-Juhani. 2. Ghailan al-Damashqi. Antara paham Qadariyah adalah yang pertama, manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, manusia mempunyai istitoah atau daya yang menyebabkan ia berkuasa atas segala perbuatannya. Yang ketiga, manusia sendirilah yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan kitab suci, petunjuk yang senantiasa mengajak manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Orang yang memadukan ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kedalaman ilmu dan takwa mendapat tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mempelajari ilmu kalam, akan memunculkan perbedaan antar umat Islam yang membuat adanya berbagai macam aliran, seperti Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, dan aliran-aliran lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.